Pada bulan Desember 1944, ketika pasukan sekutu bergerak maju menuju Jerman, Komando Tinggi Jerman mempersiapkan serangan di front barat. Operasi tersebut yang dinamakan Wacht am Rhein bertujuan untuk memecah belah pasukan sekutu, merebut pelabuhan Antwerpen, dan mengubah keseimbangan strategis di Eropa bagian barat. Wilayah yang dipilih untuk serangan itu adalah daerah pegunungan dan berhutan di Ardennes, yang dianggap oleh sekutu sebagai sektor berisiko rendah yang dipertahankan oleh divisi-divisi dengan pengalaman tempur yang lebih sedikit. Lebih dari 200.000 pasukan dan sekitar 1.000 tank Jerman dikonsentrasikan secara rahasia, memanfaatkan kondisi cuaca untuk menghindari deteksi udara. Pada tanggal 16 Desember, pasukan Jerman melancarkan serangan kejutan yang memicu salah satu pertempuran paling intens dan mahal dalam Perang Dunia Kedua. Selama berminggu-minggu, pertempuran itu mengubah arah front barat dan menguji kemampuan respons sekutu. Apa yang terjadi dalam pertempuran Ardennes dan apa yang menentukan hasilnya? Musim dingin kesempatan terakhir. Pada bulan Desember 1944, saat pasukan sekutu bergerak maju di Eropa bagian barat, Komando Tinggi Jerman mempersiapkan serangan yang bertujuan untuk membalikkan keadaan di front barat. Setelah jatuhnya Prancis dan kemajuan pasukan Anglo-Amerika melalui Belgia dan Belanda, garis pertahanan Jerman menghadapi tekanan konstan. Adolf Hitler memerintahkan operasi yang bertujuan untuk memecah belah pasukan musuh, merebut pelabuhan Antwerpen, dan memaksa sekutu untuk bernegosiasi. Serangan tersebut diberi nama Wacht am Rhein, yang berarti menjaga Rhine. Pelaksanaannya bergantung pada kombinasi kejutan, kecepatan, dan kondisi cuaca yang akan membatasi dukungan udara sekutu. Medan yang dipilih adalah hutan dan pegunungan Ardennes, sebuah wilayah di mana sekutu telah menempatkan unit-unit yang dianggap kurang berpengalaman, dengan asumsi bahwa itu adalah sektor berisiko rendah. Komandan Jerman, termasuk von Rundstedt dan Model, menyatakan keberatan tentang kemungkinan keberhasilan operasi karena keterbatasan logistik dan sedikitnya cadangan bahan bakar. Meskipun ada kekhawatiran ini, Hitler mempertahankan rencananya, percaya bahwa pukulan yang berani dapat mengubah arah perang. Sementara itu, pasukan sekutu meremehkan kemampuan ofensif Jerman di sektor tersebut. Intelijen sekutu telah mendeteksi pergerakan pasukan yang tidak biasa, tetapi penilaian yang berlaku menganggap serangan skala besar tidak mungkin terjadi dalam kondisi musim dingin dan melalui medan yang kompleks seperti Ardennes. Prioritas sekutu berfokus pada konsolidasi garis, perencanaan serangan di masa depan, dan pengamanan pasokan logistik melalui pelabuhan yang dibebaskan. Beberapa hari sebelum serangan, pasukan Jerman mengonsentrasikan lebih dari 200.000 pasukan dan sekitar 1.000 tank serta kendaraan lapis baja di belakang garis depan. Pengerahan dilakukan terutama pada malam hari dan di bawah kondisi cuaca yang menyulitkan pengamatan udara. Unit-unit didistribusikan dalam 3 pasukan utama, Angkatan Darat Panzer ke-6 di utara, Angkatan Darat Panzer ke-5 di tengah, dan Angkatan Darat ke-7 di selatan. Masing-masing memiliki peran khusus dalam kemajuan. Strateginya adalah dengan cepat menembus pertahanan Amerika, merebut penyeberangan sungai Our dan Amblev, dan bergerak maju menuju Meuse. Dari sana diharapkan untuk mencapai Antwerpen, mengisolasi pasukan Inggris dan Kanada di utara, dan mendestabilisasi front sekutu. Serangan harus diselesaikan dalam beberapa hari sebelum sekutu dapat mengatur ulang atau mengerahkan bala bantuan yang signifikan. Kondisi cuaca memainkan peran kunci. Kabut, awan rendah dan hujan salju yang sering mengurangi efektivitas penerbangan sekutu, yang menawarkan jendela peluang yang terbatas. Serangan juga bergantung pada perebutan pasokan musuh, terutama bahan bakar, untuk mempertahankan kemajuan unit lapis baja. Sementara persiapan Jerman terus berlanjut, pasukan sekutu yang ditempatkan di Ardennes tetap percaya diri dalam ketenangan relatif sektor mereka. Banyak tentara bersiap untuk perayaan Natal menetap di kota-kota dan pos-pos terdepan yang belum mengalami pertempuran sengit sejak musim panas. Rotasi pasukan memungkinkan penempatan divisi yang kurang berpengalaman di daerah itu yang memulihkan kekuatan setelah kampanye baru-baru ini. Malam sebelum serangan berlalu tanpa indikasi yang terlihat bagi sebagian besar unit sekutu di wilayah tersebut.
pergerakan dan konsentrasi Jerman yang tersembunyi oleh bayangan medan dan keterbatasan pengawasan tetap di luar jangkauan pengamatan langsung. Perintah terakhir disampaikan kepada Komandan Jerman mempersiapkan dimulainya serangan yang akan menguji kemampuan perlawanan pasukan sekutu dan mengubah arah front barat dalam beberapa minggu berikutnya. Dimulainya serangan. Pada pukul 5:30 pagi tanggal 16 Desember 1944, dentuman artileri pertama memecah keheningan hutan Ardennes. Selama lebih dari 1 jam, posisi Amerika di sepanjang 80 km garis depan menerima tembakan terkonsentrasi dari lebih dari 1.600 unit artileri Jerman. Tembakan menghantam jalan, pusat komunikasi, pos komando, dan zona logistik, memutuskan jalur telepon dan menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur dasar. Pembombardiran adalah bagian dari strategi untuk mengacaukan pertahanan sebelum serangan darat. Saat ledakan terjadi, patroli garis depan Jerman mendekati garis Amerika, siap untuk maju setelah tembakan artileri berhenti. Kabut tebal dan awan rendah menyelimuti medan perang, menghalangi pengamatan udara, dan mendukung pergerakan awal pasukan Jerman. Beberapa menit setelah pembombardiran berakhir, divisi-divisi Jerman memulai serangan mereka. Di sepanjang garis depan, unit-unit infanteri yang didukung oleh kendaraan lapis baja melintasi posisi-posisi yang hancur dan menyerang pos-pos terdepan. Di sektor seperti Losheimer Graben, perlawanan Amerika dengan cepat diatasi, memungkinkan pasukan Jerman membuka koridor menuju pedalaman. Lebih jauh ke selatan di hutan Schnee Eifel, kompi-kompi divisi infanteri 106 Amerika mencoba melawan, tetapi dikepung setelah pertempuran sengit, faktor kejutan hampir total. Sebagian besar unit Amerika yang ditempatkan di Ardennes adalah unit baru atau sedang memulihkan diri dari kampanye sebelumnya. Penempatan mereka di sektor itu sesuai dengan persepsi sekutu bahwa Ardennes tidak mewakili ancaman langsung. Kesalahan perhitungan ini membuat divisi-divisi yang kurang berpengalaman dalam pertempuran terpapar sepenuhnya oleh serangan Jerman. Tekanan Jerman sangat intens di akses-akses kunci menuju barat. Rencana tersebut memperkirakan bahwa kolom-kolom lapis baja akan menembus garis pertahanan pertama dengan cepat, mengamankan jembatan di atas sungai Our, dan maju menuju persimpangan utama menuju Meuse. Angkatan Darat Panzer ke-6 di bawah komando Sepp Dietrich memiliki misi untuk memimpin serangan di utara, sementara Angkatan Darat Panzer ke-5 dan Angkatan Darat ke-7 masing-masing mendukung kemajuan di tengah dan selatan. Pada jam-jam pertama serangan, komunikasi antar unit Amerika terfragmentasi. Pembombardiran menghancurkan kabel bawah tanah dan tiang penghubung, menyulitkan pengiriman pesan antara garis depan dan markas besar. Banyak komandan lokal terpaksa bergantung pada kurir berjalan kaki atau kendaraan untuk menyampaikan informasi yang menyebabkan penundaan kritis dalam respons. Saat infanteri Jerman mengamankan posisi awal, kolom lapis baja mulai bergerak. Di antaranya Kampfgruppe Peiper, pasukan elit yang dipilih untuk menembus jauh ke dalam garis musuh, maju dengan cepat. Kemajuan awal mereka bergantung pada jalan sempit dan jalan hutan yang memperlambat kecepatan yang diperkirakan. Kemacetan kendaraan, medan berlumpur, dan kebutuhan untuk merebut bahan bakar selama kemajuan menambah hambatan logistik sejak awal. Di beberapa titik, perlawanan Amerika menunda jadwal Jerman. Di Clairvaux, sebuah garnisun kecil tank dan tentara Amerika bertahan selama lebih dari 1 hari, memblokir jalan kunci menuju Bastogne. Penundaan ini memaksa unit-unit Jerman untuk mencari rute alternatif, mengalihkan sumber daya dan waktu. Situasi yang sama terjadi di Wiltz, di mana para pembela yang terisolasi berhasil mempertahankan posisi selama berjam-jam meskipun musuh lebih unggul. Sementara itu di belakang garis sekutu, komando Jerman yang menyamar dengan seragam dan kendaraan hasil sitaan melakukan operasi sabotase. Unit-unit ini yang dipimpin oleh Otto Skorzeny beroperasi di bawah operasi Grave. Misi mereka termasuk mengubah rambu lalu lintas, menyebarkan informasi palsu, dan menimbulkan kebingungan di antara pasukan sekutu. Meskipun dampak material mereka terbatas, mereka menciptakan ketidakpercayaan yang meluas, memaksa otoritas sekutu untuk menginterogasi dan memverifikasi identitas perwira dan tentara di garis belakang.
Menjelang senja di hari pertama, pasukan Jerman berhasil maju lebih dari 30 km di beberapa sektor, menangkap ribuan tawanan, dan menyebabkan kekacauan dalam rantai komando sekutu. Namun, mereka belum mencapai tujuan operasional utama mereka. Penyeberangan kunci di Sungai Meuse tetap berada di bawah kendali sekutu, dan perlawanan di titik-titik seperti Saint-Vith dan Clairvaux menyulitkan pembukaan rute langsung untuk divisi lapis baja. Medan yang sulit, jalan sempit, dan kondisi cuaca yang buruk mulai memengaruhi kemajuan yang direncanakan. Kemacetan kendaraan menyebabkan kemacetan di rute-rute utama, membuat kolom-kolom rentan terhadap serangan terisolasi dan menyulitkan pasokan bahan bakar dan amunisi yang berkelanjutan. Harapan akan kemajuan yang cepat dan menentukan menemui keterbatasan logistik pertamanya di skenario yang sama yang dipilih untuk menjamin kejutan. Dalam beberapa jam berikutnya, pasukan sekutu mulai mengatur ulang diri. Bala bantuan dimobilisasi dari daerah terdekat, sementara komando tinggi mencoba mengevaluasi jangkauan sebenarnya dari serangan tersebut. Perintah penahanan pertama memprioritaskan pertahanan Bastogne dan Saint-Vith, mengakui nilai strategis mereka sebagai persimpangan jalan. Kurangnya kejelasan tentang besarnya serangan secara keseluruhan mempersulit pengambilan keputusan, tetapi fokus-fokus perlawanan pertama mulai terkonsolidasi. Saat pertempuran terus berlanjut, artileri Jerman melanjutkan pemboman intermiten selama malam hari, menyerang konsentrasi pasukan, depot pasokan, dan jalur komunikasi. Tekanan psikologis terhadap pasukan sekutu meningkat, ditambah dengan kebingungan dan fragmentasi perintah awal. Pada akhir hari pertama serangan, pasukan Jerman mempertahankan inisiatif taktis, tetapi sudah menghadapi indikasi awal perlawanan terorganisir dan penundaan operasional. Komando Jerman harus memutuskan bagaimana mendistribusikan kembali sumber daya mereka untuk mempertahankan momentum serangan, sementara pasukan sekutu berusaha menghentikan kemajuan dan mengatur kembali pertahanan yang koheren. Pergerakan Piper. Kampfgruppe Piper, pasukan elit yang dipilih untuk memimpin penetrasi Angkatan Darat Panzer ke-6, memulai pergerakannya pada pagi hari 17 Desember 1944. Di bawah komando Joachim Piper, unit tersebut harus dengan cepat menembus garis sekutu, merebut jembatan di atas Amblève dan Meuse, serta mengamankan rute logistik untuk memungkinkan pergerakan sebagian besar divisi lapis baja Jerman ke arah barat. Pada jam-jam pertama, kolom tersebut bergerak dari Lanzerat menuju Bühlingen, menghadapi perlawanan sporadis dari unit-unit Amerika yang terkejut dengan kecepatan serangan. Setelah melumpuhkan pos-pos terdepan, Kampfgruppe merebut depot bahan bakar di Bühlingen, sebuah kemenangan logistik yang diperlukan mengingat cadangan Jerman terbatas. Bahan bakar yang direbut memungkinkan pasokan ulang sementara kendaraan lapis baja dan melanjutkan perjalanan. Sementara itu, kolom tersebut bergerak di jalan-jalan sempit dan bersalju, menghadapi penundaan yang disebabkan oleh medan dan penumpukan kendaraan. Kemacetan membatasi kecepatan pergerakan yang diperkirakan dan memaksa pengalihan sebagian pasukan melalui jalan-jalan sekunder. Meskipun ada hambatan ini, Piper memerintahkan untuk mempertahankan tekanan, menyadari perlunya mencapai persimpangan kunci sebelum sekutu dapat memperkuatnya. Pada 17 Desember, Kampfgruppe tiba di Malmedy, tempat salah satu insiden paling terkenal dari serangan itu terjadi. Sekelompok tawanan perang Amerika yang ditangkap oleh unit tersebut dieksekusi di sebuah lapangan terdekat. Sebuah fakta yang akan memiliki dampak signifikan pada persepsi serangan Jerman dan moral pasukan sekutu. Berita pembantaian itu menyebar dengan cepat, menimbulkan peringatan tentang praktik pasukan musuh dan memperkeras posisi pertahanan di sektor-sektor terdekat. Setelah Malmedy, kolom tersebut melanjutkan pergerakannya menuju Stavelot dengan tujuan mengamankan jembatan di atas Amblève. Namun, perlawanan di Stavelot menunda operasi. Elemen-elemen pasukan Amerika menghancurkan sebagian infrastruktur dan memblokir rute-rute utama, memaksa Piper untuk mengirim detasmen untuk mencoba merebut kembali akses tersebut. Meskipun pasukan Jerman berhasil memasuki daerah tersebut, mereka tidak dapat segera mengamankan penyeberangan vital menghadapi serangan balik yang membahayakan kendali mereka. Kesulitan dalam menjaga aliran bahan bakar yang berkelanjutan mulai memengaruhi operasional kendaraan lapis baja Kampfgruppe.
Ketergantungan pada pasokan yang direbut membatasi otonomi unit, yang perlu bergerak maju untuk mempertahankan pasokannya sendiri. Kurangnya bahan bakar membatasi pergerakan dan memaksa penelantaran beberapa kendaraan di sepanjang rute, secara bertahap mengurangi kapasitas tempur kolom tersebut. Sementara Kampfgruppe mencoba mengonsolidasikan posisinya di Stavelot, serangan balik sekutu meningkat intensitasnya. Unit-unit Amerika yang dikerahkan dari Vilsalm dan Spa menekan sisi-sisi, mencoba memotong rute mundur dan membatasi kemungkinan pelarian pasukan Jerman. Upaya untuk memperkuat pergerakan dengan dukungan dari unit Jerman lainnya tidak cukup untuk membalikkan keadaan. Pada 19 Desember, Kampfgruppe berhasil menyeberangi Amblev sebagian, mendirikan jembatan tetapi tidak dapat bergerak lebih jauh ke barat. Hilangnya waktu dalam pertempuran di Stavelot dan perlawanan sekutu yang meningkat menghentikan momentum awal. Selain itu, penghancuran jembatan di atas Lien dan Amblev di sektor-sektor berikutnya mencegah setiap upaya untuk melanjutkan pergerakan menuju tujuan strategis yang ditetapkan dalam rencana awal. Pada 20 Desember, Peiper memutuskan untuk menarik mundur kolomnya menuju La Glaise, di mana ia mencoba mendirikan posisi pertahanan sambil menunggu bala bantuan atau instruksi dari komando tinggi. Namun situasi logistik dan taktis terus memburuk. Unit-unit sekutu secara progresif menutup pengepungan, mengisolasi Kampfgruppe, dan menundukkannya pada serangan artileri dan kendaraan lapis baja yang konstan. Pada 23 Desember, setelah mengevaluasi pilihan yang tersedia, Peiper memerintahkan untuk meninggalkan La Glaise. Penarikan dilakukan dengan berjalan kaki, meninggalkan sebagian besar kendaraan, senjata berat, dan peralatan. Kampfgruppe tersebar menjadi kelompok-kelompok kecil untuk mencoba mencapai garis Jerman melalui hutan, menghindari kontak langsung dengan pasukan musuh. Kegagalan pergerakan Kampfgruppe Peiper merupakan pukulan signifikan bagi rencana operasional Angkatan Darat Panzer ke-6. Ketidakmampuan untuk membuka rute langsung menuju Sungai Meuse dan hilangnya sumber daya material dan manusia membatasi kemungkinan mencapai tujuan strategis serangan tersebut. Pertahanan Bastogne. Pada tanggal 19 Desember 1944, pasukan Jerman berhasil mengepung Bastogne, sebuah kota kecil di Belgia yang terletak di titik komunikasi jalan raya yang krusial. Penguasaan kota ini sangat penting bagi kemajuan Jerman karena 7 jalan utama bertemu di sana. Perebutan Bastogne akan memungkinkan pengamanan rute pasokan dan memfasilitasi pergerakan divisi lapis baja ke arah barat. Oleh karena itu, Komando Jerman menugaskan beberapa unit untuk mengepung dan merebut kota dengan cepat. Di dalam Bastogne, Divisi Lintas Udara 101 Amerika Serikat yang didukung oleh elemen artileri, insinyur, dan unit lainnya membangun pertahanan darurat. Divisi ini, di bawah pimpinan Jenderal Anthony McAuliffe, awalnya dikirim sebagai bala bantuan ke sektor selatan serangan, tetapi dialihkan ke Bastogne mengingat besarnya serangan Jerman. Setibanya di sana, pasukan dikerahkan dalam perimeter pertahanan yang mencakup hutan, bukit, dan desa-desa di sekitarnya. Sejak awal, kota itu terus-menerus digempur serangan artileri dan baku tembak. Pasukan Jerman berusaha membuka celah di garis pertahanan, berfokus pada titik-titik seperti Nouville dan Wardin, di mana jalan memudahkan akses langsung. Namun, unit-unit pertahanan berhasil menahan serangan awal menggunakan posisi yang diperkuat dan dukungan tembakan tidak langsung. Kondisi cuaca dengan hujan salju lebat dan suhu rendah mempersulit operasi ofensif maupun logistik defensif. Upaya untuk merebut Bastogne melalui serangan frontal tidak membuahkan hasil yang diharapkan pada hari-hari pertama. Perlawanan gigih pasukan Amerika Serikat ditambah dengan topografi medan yang sulit, memaksa pasukan Jerman untuk mencoba blokade yang lebih lama. Artileri Jerman meningkatkan pemboman di kota, menghancurkan infrastruktur, gudang, dan bangunan yang digunakan sebagai pos komando dan rumah sakit lapangan. Seiring berjalannya waktu, kondisi di dalam Bastogne semakin memburuk. Kurangnya pasokan medis, makanan, dan amunisi menjadi perhatian krusial. Korban luka menumpuk di ruang perawatan darurat yang improvisasi, seringkali tanpa pemanas atau obat-obatan yang memadai. Penduduk sipil yang berlindung di ruang bawah tanah bangunan yang rusak, berbagi kesulitan pengepungan bersama pasukan pertahanan.
Pada 22 Desember, seorang perwira Jerman muncul di garis Amerika Serikat di bawah bendera putih, menyampaikan permintaan penyerahan diri secara resmi. Pesan tersebut memperingatkan tentang kehancuran garnisun yang akan datang jika mereka tidak bersedia menyerah. Jawaban Jenderal McAuliffe singkat, "Nuts," yang diterjemahkan oleh para perwiranya sebagai penolakan tegas. Jawaban tersebut disampaikan kepada perwira Jerman yang kembali tanpa memperoleh konsesi apapun. Episode ini memperkuat moral pasukan di dalam Bastogne, meskipun situasi material terus kritis. Upaya Jerman untuk merebut Bastogne terus berlanjut melalui serangan terkoordinasi di sektor-sektor spesifik di perimeter. Pasukan penyerang menggunakan artileri berat, kendaraan lapis baja, dan serangan infanteri untuk mencoba menembus pertahanan, memusatkan upaya di jalan-jalan di utara dan timur laut kota. Namun, posisi-posisi kunci berhasil dipertahankan berkat penggunaan artileri defensif dan serangan balik terbatas yang berhasil merebut kembali titik-titik strategis yang sempat hilang. Kurangnya dukungan udara, baik untuk pasukan Jerman maupun sekutu, membuat situasi menemui jalan buntu selama beberapa hari. Penerbangan sekutu tidak dapat melakukan pengiriman pasokan maupun serangan udara yang efektif karena kabut dan awan rendah. Baru pada tanggal 23 Desember, dengan membaiknya kondisi cuaca, pengiriman pasokan pertama melalui udara mulai dilakukan. Pesawat angkut menjatuhkan kotak amunisi, makanan dan pasokan medis menggunakan parasut di zona yang ditentukan di dalam perimeter pertahanan. Kedatangan pasokan ini sedikit meringankan kebutuhan paling mendesak garnisun. Meskipun demikian, akumulasi korban dan tekanan konstan dari serangan Jerman terus mengikis kemampuan pertahanan. Pasukan Jerman memperkuat posisi mereka di sekitar Bastogne, berusaha mengisolasi kota sepenuhnya dan mempersulit setiap upaya bantuan dari pasukan sekutu. Sementara itu, di markas besar sekutu, situasi Bastogne dipantau dengan cermat. Jenderal Patton, Komandan Angkatan Darat Ketiga Amerika Serikat, merencanakan manuver untuk membantu kota yang terkepung. Tujuannya adalah untuk mengalihkan poros pergerakannya ke utara dan membuka koridor yang memungkinkan pasokan dan bala bantuan untuk garnisun. Tekanan untuk membebaskan Bastogne meningkat setiap hari pengepungan mengingat risiko strategis kehilangan titik kunci dalam jaringan komunikasi front. Meskipun pemboman terus-menerus, jumlah korban yang terus meningkat, dan kesulitan logistik, Divisi Lintas Udara 101 dan unit-unit tambahan mempertahankan kendali Bastogne selama pengepungan. Penolakan awal untuk menyerah menjadi simbol perlawanan, sementara pasukan menahan serangan Jerman sambil menunggu bala bantuan yang dijanjikan. Menjelang Natal, kondisi di Bastogne terus ekstrim. Kelangkaan ransum, dingin yang intens, dan luka yang tidak diobati meningkatkan penderitaan tentara dan warga sipil. Garis pertahanan dipertahankan, tetapi tekanan di sektor utara dan timur laut mengindikasikan bahwa Jerman mencari upaya terakhir untuk menembus sebelum kedatangan bala bantuan. Pada 26 Desember, setelah 1 minggu pengepungan, unit-unit pertama Angkatan Darat Ketiga berhasil membuka rute menuju Bastogne. Hubungan antara pasukan di dalam kota dan kolom Patton memungkinkan masuknya pasokan tambahan dan evakuasi korban luka. Meskipun pertempuran terus berlanjut di pinggiran, pecahnya pengepungan merupakan kelegaan signifikan bagi para pembela dan hambatan kritis bagi rencana Jerman. Kemandegan Jerman. Setelah beberapa hari pertama pergerakan, pasukan Jerman mulai menghadapi hambatan yang membatasi kemampuan ofensif mereka. Antara tanggal 20 dan 23 Desember 1944, serangan di Ardennes menunjukkan tanda-tanda perlambatan yang jelas. Kurangnya bahan bakar, kondisi medan, dan perlawanan sekutu yang semakin meningkat secara langsung memengaruhi kelangsungan operasi. Di sektor utara, Kampfgruppe Peiper tetap terisolasi di La Glaise setelah kehabisan kemampuan manuvernya. Dikelilingi oleh unit-unit Amerika Serikat, kolom Peiper tidak memiliki bahan bakar yang cukup untuk menggerakkan kendaraan beratnya. Upaya untuk menembus pengepungan dari luar gagal membebaskan unit tersebut. Akhirnya, Peiper memerintahkan untuk meninggalkan peralatan berat dan mundur dengan berjalan kaki, meninggalkan tank dan kendaraan lapis baja yang tidak dapat digunakan. Di tengah front, divisi lapis baja Jerman menghadapi perlawanan yang semakin meningkat di sekitar Saint-Vith dan Houffalize.
Penghancuran jembatan-jembatan penting oleh pasukan Amerika Serikat dan kesulitan logistik dalam menggerakkan kolom kendaraan melalui jalan-jalan sempit dan rusak memperlambat kemajuan. Kemacetan di lembah-lembah dan persimpangan semakin mempersulit koordinasi antara unit-unit Jerman yang berbeda. Pasokan bahan bakar terus menjadi masalah kritis. Serangan itu sejak awal bergantung pada perebutan depot sekutu di sepanjang jalan untuk mengisi ulang unit-unit mekanis. Namun, depot yang berhasil diamankan ternyata tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan operasi. Pengangkutan bahan bakar dari cadangan Jerman di garis belakang terhambat oleh pemboman udara dan runtuhnya rute pasokan. Sementara itu, pasukan sekutu mulai mengatur ulang posisi mereka dan memperkuat sektor-sektor yang terancam. Membaiknya, kondisi cuaca memungkinkan dimulainya kembali operasi udara. Angkatan udara sekutu menyerang kolom-kolom Jerman, mengganggu konvoi logistik, dan mempersulit pergerakan pasukan. Serangan udara ini dikombinasikan dengan perlawanan di darat, membatasi kemampuan Jerman untuk maju menuju Meuse. Di selatan, pasukan Angkatan Darat ke-7 Jerman mencapai keberhasilan yang lebih kecil dari yang diharapkan. Unit-unit Amerika Serikat berhasil menahan ekspansi Jerman di luar tujuan awal. Tekanan sekutu di sektor ini mencegah pasukan selatan berkontribusi pada kemajuan umum, mengurangi cakupan sayap dan mengekspos kerentanan di garis ofensif Jerman. Komando Jerman melihat kemandegan yang progresif mencoba mengalihkan sumber daya untuk mengaktifkan kembali serangan utama. Namun, penyebaran unit, hilangnya kohesi di lapangan, dan kelangkaan bahan bakar membatasi pilihan yang tersedia. Upaya untuk mengelompokkan kembali divisi lapis baja bertabrakan dengan realitas logistik dan serangan balik lokal sekutu. Penumpukan keterlambatan memengaruhi kemampuan Jerman untuk mencapai tujuan strategis awal. Setiap hari yang berlalu tanpa merebut penyeberangan Sungai Meuse mengurangi kemungkinan untuk memaksakan pemisahan yang efektif antara pasukan Inggris dan Amerika Serikat. Harapan untuk maju dengan cepat ke Antwerpen memudar, sementara komando Jerman mengevaluasi alternatif untuk mempertahankan posisi yang telah dicapai atau mundur ke garis yang lebih mudah dipertahankan. Kondisi cuaca yang awalnya menguntungkan serangan karena membatasi intervensi udara sekutu mulai membaik, menguntungkan operasi pengintaian dan serangan dari udara. Munculnya pesawat tempur, pembom, dan pesawat pendukung taktis meningkatkan kerugian Jerman di rute-rute maju dan semakin mempersulit pengangkutan pasokan. Kemacetan di jalan-jalan utama membuat kendaraan tidak bergerak dan terpapar kehancuran. Serangan udara menghancurkan truk, tank, dan artileri yang terparkir, menciptakan hambatan tambahan di jalur komunikasi. Kolom-kolom Jerman yang terpaksa mengalihkan rute atau bergerak lambat menjadi rentan terhadap penyergapan dan serangan artileri jarak jauh. Seiring berjalannya waktu, superioritas material dan udara sekutu menjadi lebih jelas. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan balik lokal untuk merebut kembali kota-kota strategis dan menutup koridor yang digunakan oleh unit-unit Jerman. Koordinasi antara pasukan sekutu memungkinkan penguatan titik-titik kunci dan mengisolasi kelompok musuh di sektor-sektor tertentu di garis depan. Pada 24 Desember, Komando Tinggi Jerman mengakui bahwa serangan itu telah kehilangan momentum awalnya. Kemungkinan untuk mencapai Meuse dan memenuhi tujuan strategis yang ditetapkan dalam rencana awal menjadi jauh. Keputusan mulai berfokus pada stabilisasi garis yang telah dicapai dan mempertahankan posisi yang ditaklukkan untuk menghindari penarikan yang tidak teratur. Sementara itu, pasukan di garis depan menghadapi kondisi ekstrem. Kelangkaan makanan, kurangnya bahan bakar, dan kelelahan terus-menerus mengurangi kemampuan tempur. Unit-unit mekanis beroperasi dengan semakin banyak kendaraan yang tidak bergerak, memaksa infanteri untuk menempuh jarak dengan berjalan kaki dan mengurangi mobilitas operasional mereka. Moral mulai memburuk di antara barisan Jerman, menyadari kesulitan yang semakin meningkat dan tidak adanya kemajuan yang signifikan. Tanggapan Patton. Jenderal George S. Patton, Komandan Angkatan Darat ketiga Amerika Serikat, mulai merencanakan manuver bantuan ke Bastogne segera setelah ia menerima laporan awal tentang situasi kota yang terkepung. Dari markas besarnya di Luxembourg,
Patton memahami bahwa mempertahankan Bastogne di bawah kendali sekutu sangat penting untuk mencegah pasukan Jerman mengkonsolidasikan kemajuan mereka di pusat Ardennes. Pada tanggal 22 Desember 1944, saat Bastogne masih terkepung, Patton menyampaikan kepada Panglima tertinggi sekutu, Dwight D. Eisenhower, sebuah rencana untuk mengalihkan poros pergerakan pasukannya ke utara. Proposalnya melibatkan penghentian operasi ofensif di sektor lain dan memutar 3 divisi lapis baja menuju Bastogne. Manuver tersebut membutuhkan reorganisasi jalur pasokan, pembentukan rute logistik baru, dan koordinasi pergerakan dalam waktu yang sangat ketat. Perintah untuk maju menuju Bastogne secara resmi dikeluarkan pada tanggal 23 Desember. Divisi-divisi yang dipilih, termasuk divisi lapis baja keempat, memulai pergerakan mereka dalam kondisi cuaca buruk. Kolom kendaraan melintasi jalanan yang membeku, jalan sekunder, dan rute yang rusak akibat pemboman sebelumnya. Kemacetan jalan dan kebutuhan untuk memobilisasi infanteri, artileri, dan pasokan secara bersamaan mempersulit perjalanan. Selama beberapa hari berikutnya, pasukan Angkatan Darat Ketiga menghadapi perlawanan Jerman di beberapa lokasi perantara. Di daerah seperti Martelang dan Chaumont, unit-unit Jerman mencoba memblokir rute menuju Bastogne melalui penyergapan dan posisi defensif. Namun, kendaraan lapis baja Amerika Serikat berhasil mengatasi hambatan setelah pertempuran sengit, memungkinkan kolom utama untuk mempertahankan kemajuannya. Pada tanggal 24 Desember, elemen-elemen pertama dari divisi lapis baja keempat mendekati pinggiran Bastogne. Garis pertahanan Jerman di sekitar kota telah diperkuat untuk mencegah setiap upaya pemecahan pengepungan. Tekanan sekutu terkonsentrasi di Jalan Neufchâteau, yang diidentifikasi sebagai akses paling layak untuk terhubung dengan pasukan di dalam kota. Pertempuran di sekitar Bastogne mencapai puncaknya pada tanggal 25 Desember. Pasukan Amerika Serikat melancarkan serangan terkoordinasi terhadap posisi Jerman di selatan kota, mencari jalur masuk untuk kolom pasokan dan bala bantuan. Artileri sekutu mendukung serangan, menetralkan baterai musuh dan titik-titik perlawanan di ketinggian sekitarnya. Pada tanggal 26 Desember, setelah pertempuran sengit, unit-unit pertama Angkatan Darat Ketiga berhasil menjalin kontak dengan garis divisi lintas udara 101 di dalam Bastogne. Terbukanya koridor memungkinkan masuknya pasokan penting, evakuasi korban luka, dan rotasi personel yang terbatas. Meskipun kota itu tetap terpapar serangan artileri dan pemboman sporadis, pengepungan operasional Jerman telah ditembus. Kedatangan Angkatan Darat Ketiga merupakan bantuan signifikan bagi garnisun Bastogne, tetapi tidak mengakhiri pertempuran di wilayah tersebut. Pasukan Jerman terus berusaha untuk merebut kembali kendali jalan dan mengisolasi kota lagi. Pertempuran terus berlanjut di sektor-sektor pinggiran selama beberapa hari berikutnya, sementara pasukan sekutu memperluas koridor dan memperkuat pertahanan. Manuver Patton diakui karena kecepatan dan efektivitas operasionalnya, berhasil mengalihkan seluruh pasukan dalam kondisi cuaca buruk dan dalam waktu terbatas memerlukan upaya logistik yang kompleks. Koordinasi antara divisi lapis baja, infanteri pendukung, dan unit artileri memungkinkan untuk mengatasi kesulitan medan dan tindakan defensif Jerman. Pembukaan pengepungan Bastogne memiliki konsekuensi strategis langsung terhadap serangan Jerman. Dengan mengamankan kota, sekutu mempertahankan titik kritis dalam jaringan komunikasi front barat. Selain itu, kegagalan Jerman merebut Bastogne mencegah konsolidasi koridor yang efektif menuju Sungai Meuse, membatasi proyeksi serangan di pusat Ardennes. Sejak pembukaan koridor, Komando Sekutu memulai persiapan untuk serangan balik umum. Tekanan terhadap sayap Jerman meningkat secara progresif, sementara divisi Sekutu merebut kembali wilayah yang hilang dan menutup celah di garis pertahanan. Manuver Patton tidak hanya berhasil membebaskan Bastogne, tetapi juga memfasilitasi transisi pasukan Sekutu dari posisi defensif ke posisi ofensif di sektor tengah front. Intervensi Angkatan Darat Ketiga di Bastogne menjadi titik referensi operasional dalam kampanye Ardennes. Kemampuan beradaptasi, kecepatan reaksi, dan koordinasi logistik yang ditunjukkan dalam manuver tersebut memperkuat inisiatif Sekutu pada tahap akhir pertempuran.
Perlawanan garnisun Bastogne dikombinasikan dengan kedatangan bala bantuan Patton berkontribusi untuk memperlambat momentum serangan Jerman dan mengkonsolidasikan posisi defensif kunci bagi sekutu. Pemulihan sekutu. Setelah terbukanya pengepungan Bastogne, Komando Sekutu menata ulang pasukan yang tersedia untuk memulai serangan balik umum. Antara tanggal 27 Desember 1944 dan awal bulan Januari 1945, divisi-divisi Amerika Serikat dan Inggris mulai secara progresif merebut kembali wilayah yang hilang selama serangan Jerman di Ardennes. Tujuan pertama pemulihan adalah memperluas koridor yang dibuka oleh Angkatan Darat Ketiga menuju Bastogne. Unit-unit Jenderal Patton maju ke utara dan timur Laut Kota, mengamankan desa-desa dan persimpangan jalan yang sebelumnya digunakan oleh pasukan Jerman. Pertempuran di pinggiran terus berlanjut, tetapi superioritas numerik dan material sekutu memungkinkan konsolidasi posisi dan perluasan kendali area. Secara bersamaan, di sektor utara, pasukan di bawah komando Marsekal Bernard Montgomery melancarkan operasi ofensif dari wilayah Dinan dan Namur. Divisi-divisi Inggris dan Amerika Serikat bergerak maju ke selatan, menekan garis Jerman ke arah Houffalize. Tujuannya adalah untuk menutup salien yang diciptakan oleh serangan Jerman dan mengisolasi unit-unit musuh yang terperangkap di dalamnya. Kondisi cuaca terus memengaruhi operasi. Suhu rendah, hujan salju sesekali, dan medan berlumpur mempersulit pergerakan kendaraan dan logistik pasukan. Namun, perbaikan sebagian cuaca memungkinkan dimulainya kembali serangan udara sekutu. Pesawat pembom dan pesawat tempur berkontribusi melemahkan garis Jerman, menghancurkan konsentrasi kendaraan, depot amunisi, dan posisi pertahanan yang mundur. Seiring majunya kolom sekutu, mereka menemukan titik-titik perlawanan di lokasi-lokasi strategis. Di Houffalize pertempuran berlangsung sengit karena lokasi tersebut merupakan titik penghubung vital untuk rute Jerman ke timur. Pasukan Jerman berusaha mempertahankan kendali melalui pertahanan dadakan, tetapi akhirnya terpaksa mundur setelah beberapa hari pertempuran. Koordinasi antara pasukan sekutu memungkinkan pembentukan gerakan menjepit yang maju dari utara dan selatan menuju Houffalize. Pertemuan kolom-kolom di lokasi ini pada pertengahan Januari menandai penutupan efektif salient Jerman. Perebutan Houffalize memutus jalur mundur utama dan memaksa unit-unit Jerman yang terperangkap di barat untuk mundur melalui rute sekunder di bawah tembakan konstan. Di sektor lain, pasukan sekutu secara progresif merebut kembali kota-kota seperti Saint, Fit, Neuville, dan Foy. Setiap kemajuan membutuhkan mengatasi pertahanan yang diorganisir secara tergesa-gesa oleh pasukan Jerman yang mundur. Perlawanan bervariasi tergantung pada medan dan kemampuan unit-unit musuh yang ada, tetapi secara umum, kemunduran Jerman terus berlanjut di bawah tekanan gabungan infanteri, lapis baja, dan serangan udara. Pemulihan sekutu juga melibatkan pengamanan jembatan, jalan, dan depot pasokan yang sebelumnya hancur atau rusak selama serangan Jerman. Tim insinyur bekerja untuk memperbaiki infrastruktur penting, memungkinkan pemulihan jalur logistik yang diperlukan untuk mempertahankan kemajuan dan memperkuat posisi yang direbut. Selama serangan balik, pasukan sekutu menangkap ribuan tawanan perang Jerman, banyak dari mereka berasal dari unit-unit yang tidak terorganisir atau terpisah dari komando utama mereka. Kerugian material Jerman termasuk tank, kendaraan angkut, dan artileri yang ditinggalkan di rute mundur atau dihancurkan oleh serangan udara. Komando Jerman berusaha untuk menstabilkan garis pertahanan lebih jauh ke timur, tetapi kerugian yang terkumpul, kurangnya bala bantuan yang cukup, dan superioritas sekutu dalam personel dan sarana membatasi pilihan taktis yang tersedia. Divisi-divisi Jerman yang berhasil mundur ke garis Sungai Auer melakukannya dengan jumlah personel yang berkurang dan peralatan yang tidak lengkap. Pada awal Januari 1945, serangan Jerman di Ardennes sepenuhnya telah dibalik. Garis sekutu telah merebut kembali hampir semua wilayah yang diduduki oleh pasukan Jerman selama minggu-minggu pertama serangan. Inisiatif strategis kembali ke tangan sekutu yang mulai merencanakan operasi baru di front barat. Pemulihan sekutu di Ardennes memperkuat moral pasukan dan mengonsolidasikan koordinasi antara pasukan Inggris dan Amerika Serikat.
perlawanan awal di Bastogne, manuver bantuan Angkatan Darat Ketiga, dan serangan balik terkoordinasi menunjukkan kemampuan respons sekutu terhadap serangan kejutan skala besar. Pada akhir kampanye, pasukan sekutu berhasil menutup salient Jerman, merebut kembali rute komunikasi, dan menangkap sejumlah besar peralatan dan tawanan. Serangan Jerman yang dimaksudkan sebagai pukulan telak tidak hanya gagal dalam tujuan strategisnya, tetapi juga membuat pasukan Jerman melemah dan dengan sumber daya yang menipis untuk operasi pertahanan di masa depan di front barat. Berakhirnya serangan. Pada pertengahan Januari 1945, serangan Jerman di Ardennes telah habis. Setelah berminggu-minggu pertempuran, pasukan Jerman gagal mencapai tujuan strategis awal mereka. Operasi yang direncanakan untuk memecah belah pasukan sekutu, merebut Antwerpen, dan mengubah keseimbangan front barat berakhir dengan kerugian wilayah yang progresif di hadapan superioritas sekutu dalam jumlah pasukan dan sarana. Unit-unit Jerman mulai mundur ke timur, menarik diri ke posisi pertahanan di luar Sungai Our dan perbatasan dengan Jerman. Penarikan mundur dilakukan di bawah tekanan konstan dari pasukan sekutu yang melancarkan serangan terkoordinasi dari berbagai arah. Superioritas udara sekutu memungkinkan identifikasi dan gangguan terhadap kolom yang mundur, menghancurkan kendaraan, depot, dan konsentrasi pasukan di sepanjang rute. Di sektor seperti Saint-Vith dan Clairvaux, pasukan Jerman berusaha membangun posisi pertahanan sementara untuk menutupi penarikan unit-unit utama. Namun, kurangnya sumber daya, akumulasi korban, dan keruntuhan logistik membatasi efektivitas garis-garis ini. Sebagian besar titik pertahanan darurat dikalahkan oleh serangan sekutu setelah pertempuran singkat. Medan yang sulit dan jalan yang sempit mempersulit penarikan mundur Jerman. Kemacetan di jalur utama menyebabkan kendaraan ditinggalkan atau dihancurkan oleh serangan udara. Kurangnya bahan bakar memaksa sebagian besar peralatan berat, termasuk tank dan artileri, ditinggalkan, yang kemudian direbut atau dihancurkan oleh pasukan sekutu. Pemulihan sekutu meliputi pembersihan ladang ranjau, perbaikan infrastruktur yang rusak, dan pengaktifan kembali rute logistik seiring dengan majunya pasukan. Daerah yang dibebaskan menunjukkan jejak pertempuran yang jelas, dengan bangunan hancur, jalan tidak dapat dilalui, dan komunitas yang mengungsi akibat konflik. Korban yang terkumpul selama serangan itu signifikan bagi kedua belah pihak. Diperkirakan lebih dari 80.000 korban di pihak Jerman, antara yang tewas, terluka, dan hilang, sementara pasukan sekutu mencatat sekitar 75.000 korban. Besarnya kerugian mencerminkan intensitas pertempuran dan tingginya biaya pertempuran dalam kondisi musim dingin yang ekstrem. Kegagalan serangan itu membuat tentara Jerman melemah dalam sumber daya material dan manusia. Hilangnya tank, kendaraan, dan amunisi memengaruhi kemampuan perlawanan dalam beberapa bulan berikutnya. Divisi-divisi yang ditarik mundur ke Jerman membutuhkan reorganisasi dan bala bantuan yang tidak dapat disediakan dengan cepat oleh komando tinggi karena keterbatasan industri dan tekanan di front line. Bagi pasukan sekutu, kemenangan di Ardennes merupakan pemulihan inisiatif strategis di front barat. Kemampuan untuk menahan serangan awal, mengatur ulang pertahanan, dan melancarkan serangan balik yang berhasil memperkuat moral pasukan dan kepercayaan pada koordinasi antar komando sekutu. Kekalahan Jerman mengakhiri serangan besar terakhir Jerman di barat dan memungkinkan dimulainya kembali persiapan untuk menyeberangi Rhine dan menembus wilayah Jerman. Serangan Ardennes juga memiliki konsekuensi pada struktur komando Jerman. Perbedaan antara Hitler dan jenderalnya meningkat setelah operasi karena keputusan strategis yang diambil dipertanyakan. Kepemimpinan Jerman menghadapi kritik internal mengenai kelayakan rencana dan alokasi sumber daya untuk serangan yang membuat tentara semakin rentan terhadap serangan sekutu berikutnya. Pada akhir Januari 1945, garis depan kembali kira-kira ke posisi sebelum 16 Desember. Serangan itu telah gagal dalam tujuan militer dan politiknya, meninggalkan pasukan Jerman dalam situasi defensif tanpa kemungkinan untuk merebut kembali inisiatif di front barat. Berakhirnya serangan di Ardennes menandai dimulainya fase akhir perang di Eropa Barat. Pasukan sekutu setelah mengamankan wilayah tersebut merencanakan serangan baru untuk menyeberangi Rhine dan maju menuju jantung Reich ketiga.
Kekalahan Jerman di Ardennes menghilangkan kemungkinan terakhir untuk mengubah jalannya perang melalui serangan darat di barat. Keseimbangan akhir pertempuran. Serangan Ardennes gagal mencapai tujuan strategis yang ditetapkan oleh Komando Jerman. Operasi itu tidak mencapai Antwerp, tidak memecah belah pasukan sekutu, dan tidak mengubah keseimbangan front barat. Pertempuran tersebut adalah serangan besar terakhir Jerman di front barat dan menyoroti keterbatasan logistik dan sumber daya tentara Jerman pada fase akhir perang. Dalam lingkup militer, pertempuran ini menunjukkan kemampuan pasukan sekutu untuk mengatur ulang diri setelah serangan kejutan dan mengoordinasikan respons yang efektif. Pertahanan Bastogne, intervensi Angkatan Darat Ketiga, dan serangan ofensif berikutnya memungkinkan pemulihan wilayah yang hilang dan pemulihan garis sekutu. Menurut perkiraan, korban di pihak Jerman melebihi 80.000, sementara pasukan sekutu mencatat sekitar 75.000 korban. Kerugian ini terjadi dalam kondisi musim dingin yang parah, dengan suhu di bawah nol dan kesulitan logistik di medan pegunungan dan berhutan. Konsekuensi material termasuk kehancasan infrastruktur dasar di kota-kota Belgia dan Luksemburg. Jalan, jembatan, dan bangunan rusak atau hancur. Penduduk sipil mengalami pengungsian, kehilangan rumah, dan kekurangan pasokan sumber daya penting. Serangan itu menunda rencana sekutu untuk bergerak maju ke Rhine, tetapi tidak mencegah kelanjutan operasi ofensif. Industri Jerman tidak dapat mengganti kerugian yang diderita pada tank, kendaraan, dan peralatan militer. Divisi lapis baja Jerman melemah dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk menahan serangan sekutu berikutnya. Penarikan mundur Jerman memaksa reorganisasi divisi di garis Rhine dengan personel yang berkurang. Beberapa unit memiliki kurang dari setengah kekuatan aslinya setelah pertempuran. Serangan itu selain menghabiskan cadangan material, mengorbankan kemampuan tentara Jerman untuk memperkuat front line. Sebagian sumber daya yang awalnya dialokasikan untuk mempertahankan front barat harus didistribusikan kembali ke front timur, di mana pasukan Soviet mempersiapkan serangan ofensif baru. Pada tingkat sipil, daerah-daerah yang terkena dampak menghadapi berbulan-bulan rekonstruksi setelah pertempuran. Pemulihan jalan dan jembatan menjadi prioritas untuk membangun kembali komunikasi dasar. Di banyak daerah, sekolah, rumah sakit, dan rumah membutuhkan perbaikan mendesak. Penduduk sipil terus menderita kekurangan makanan dan bahan bakar selama berminggu-minggu setelah berakhirnya serangan. Beberapa peristiwa yang terjadi selama serangan, seperti eksekusi tawanan perang di Malmedy, menjadi subjek investigasi dan pengadilan setelah perang. Perwira dan tentara yang terlibat menghadapi proses hukum di pengadilan militer. Tindakan ini menambah prosedur lain yang berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan selama konflik. Berbagai tempat di wilayah tersebut menyimpan pemakaman, monumen, dan museum yang berkaitan dengan pertempuran. Daerah-daerah tempat pertempuran terjadi menerima pengunjung yang tertarik pada sejarah militer. Kota-kota yang terkena dampak mempertahankan memorial dan plakat peringatan yang mengenang peristiwa yang terjadi antara Desember 1944 dan Januari 1945. Monumen-monumen pertama dipasang beberapa tahun setelah berakhirnya perang, didorong oleh asosiasi veteran dan otoritas setempat. Serangan Ardennes menandai berakhirnya kemampuan ofensif Jerman di front barat. Sejak saat itu, pasukan Jerman mengambil posisi defensif di hadapan tekanan pasukan sekutu. Pemulihan wilayah yang hilang memungkinkan sekutu untuk merencanakan operasi baru untuk menyeberangi Rhine dan bergerak maju ke wilayah Jerman. Pertempuran itu tetap menjadi objek studi di bidang militer dan sejarah sebagai contoh kondisi, keputusan, dan konsekuensi serangan yang dilancarkan dalam konteks strategis yang terbatas.